Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai hasil analisis kami terhadap sebuah putusan hukum administrasi negara untuk memenuhi mata kuliah hukum administrasi negara. Di sini kami memilih putusan nomor 34 G 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Halo semuanya, nama saya Widianti Wijayafu dengan NPM 2451060. Dan saya akan menjelaskan para pihak, subjek sengketa, objek sengketa, dan saya akan menjelaskan apakah objek sengketa tersebut merupakan keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara atau tindakan faktual atau disebut juga tindakan administrasi negara beserta dasar hukumnya. Nah, dalam perkara nomor 34 garis miring G garis miring 2024 garis miring PT UN TPI yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, para pihak dalam sengketa terdiri dari penggugat yaitu Dr. Bismar Arianto, seorang dosen pada Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah yang berdomisili di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan tergugat adalah Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai pejabat tata usaha negara yang berkedudukan di Jalan Raya Dompa, Pulau Dompa, Tanjung Pinang. Dalam perkara ini, penggugat memberikan kuasa kepada tim advokat dari kantor hukum Rajil & Partners, sedangkan tergugat diwakili oleh kuasa hukum dari Biro Hukum Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Adapun objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji nomor 1596 garis miring UN 53 garis miring KP garis miring 2024 tertanggal 17 September 2024 yang berisi tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji periode tahun 2024 sampai 2028. Keputusan tersebut dianggap merugikan kepentingan hukum penggugat karena ia merupakan calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas, namun tidak diangkat sebagai dekan. Sedangkan rektor mengangkat pihak lain tanpa mengikuti hasil pertimbangan tersebut. Nah, berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim, objek sengketa tersebut merupakan suatu keputusan tata usaha negara atau KTUN atau dikenal juga sebagai keputusan administrasi negara. Bukan sekedar tindakan faktual administratif. Penilaian ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Keputusan memenuhi unsur sebagai KTUN karena bersifat tertulis, konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum langsung bagi seseorang, dalam hal ini penggugat. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan atas keputusan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, selanjutnya saya dengan nama Bilbert Pauhandi dengan NPM 2451119 akan menjelaskan kronologi sengketa beserta positanya. Yang pertama adalah pemilihan Dekan Visip Umrah tahun 2024 sampai 2028. Seperti yang kita ketahui, proses penjaringan dan pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini yang dilakukan untuk periode tahun 2024 sampai 2028 sesuai peraturan Rektor Umrah nomor 8 tahun 2024 dan Statuta Umrah. Dan selanjutnya ada yang namanya tahap penjaringan dan verifikasi. Penggugat, dalam hal ini Dr. Bismar Arianto, mendaftar sebagai bakal calon dekan dan dinyatakan lolos verifikasi administrasi bersama satu calon lain, yaitu Dr. Said Fauzan Riyadi. Kemudian ada presentasi dan penilaian Senat Visip. Pada 29 Agustus tahun 2024, kedua calon ini memaparkan visi misi mereka beserta program kerja di hadapan Senat Visip. Penilaian dilakukan secara rahasia oleh 18 anggota Senat. Hasilnya, penggugat memperoleh skor tertinggi yaitu 254, sedangkan calon lainnya memperoleh skor 99. Namun, Senat Visip melalui surat resmi pada tanggal 30 Agustus tahun 2024 mengusulkan penggugat sebagai calon dekan terpilih berdasarkan hasil penilaian terakhir. Pada 17 September 2024, Rektor Umrah menerbitkan SK nomor 1596 UN 53 KP 2024 yang mengangkat Dr. Said Fauzan Riyadi sebagai dekan Visip, bukan penggugat, tanpa mengindahkan hasil penilaian dari rekomendasi Senat. Nah, tentu saja Senat Visip dan
Civitas Academica menyampaikan keberatan dan menolak pelantikan dekan terpilih, serta meminta rektor melantik penggugat sesuai hasil penilaian yang sudah ada. Nah, pada akhirnya penggugat mengajukan gugatan ke PT UN Tanjung Pinang, menilai keputusan rektor cacat prosedur dan substansi, serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB dan peraturan perundang-undangan. Dasar gugatannya seperti salah satunya adalah penggugat mendalilkan bahwa Rektor Umrah telah melanggar ketentuan statuta Umrah dan peraturan rektor karena tidak mengangkat calon dengan nilai tertinggi hasil penilaian Senat. Kedua, penggugat menilai bahwa tindakan rektor bersifat sewenang-wenang, diskriminatif, tidak cermat, tidak akuntabel, dan bertentangan dengan asas demokrasi serta AUPB. Terakhir, penggugat juga menuntut agar SK pengangkatan dekan atas nama Dr. Said Fauzan Riyadi ini dibatalkan dan meminta agar dirinya diangkat sebagai dekan FISIP Umrah pada tahun periode 2024 sampai 2028 sesuai dengan hasil penilaian Senat yang ada. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, sebelum sengketa diajukan ke pengadilan, tentu pasti ada bentuk upaya administratif yang telah dilakukan para pihak. Nah, pertama, setelah SK pengangkatan dekan terbit pada tanggal 17 September tahun 2024, penggugat sudah mengajukan surat keberatan kepada Rektor Umrah pada 26 September tahun 2024. Keberatan tersebut sudah dijawab juga oleh Rektor pada 4 Oktober 2024 dengan penolakan. Lalu, tidak puas dengan jawaban rektor, penggugat juga sudah mengajukan banding administratif kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 14 Oktober tahun 2024. Banding ini memang diterima secara administratif pada 15 Oktober tahun 2024. Namun, sayangnya tidak mendapatkan jawaban hingga gugatan akhirnya diajukan ke PT UN. Upaya administratif yang ditempuh oleh penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan, yaitu mengajukan keberatan dan banding dalam tenggat waktu yang ditentukan. Karena tidak ada penyelesaian dari atasan tergugat atau menteri, penggugat berhak melanjutkan ke proses pengadilan sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN dan Perma Nomor 6 Tahun 2018. Perkenalkan, nama saya Matius Priki dengan NPM 2451009. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai bentuk sanksi terhadap pihak yang melanggar hukum administrasi negara dalam kasus ini, dalam putusan ini. Bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar hukum administrasi negara dalam perkara ini adalah sanksi dalam bentuk pembatalan keputusan tata usaha negara. Dalam hal ini, keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji nomor 1596 UN 53 KP 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dekan FISIP Umrah tahun 2024 sampai 2028 dinyatakan batal karena dinilai 1. Melanggar asas legalitas, akuntabilitas, dan kepentingan umum. 2. Diterbitkan secara sewenang-wenang. 3. Tidak memperhatikan prosedur formal dan pertimbangan dari senat fakultas. Dengan demikian, objek sengketa yang dianggap tidak sah dan dicabut oleh majelis hakim sebagai bentuk sanksi hukum. Oke, selanjutnya ada bentuk pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam putusan ini, pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pihak yang kalah atau tergugat dalam perkara ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, pertanggungjawaban administratif berupa pembatalan keputusan. Tergugat diwajibkan untuk tunduk kepada putusan pengadilan yang menyatakan keputusan tersebut tidak sah, yang artinya tergugat harus mencabut keputusan tersebut dan mengembalikan kondisi pada posisi hukum yang benar pada sebelumnya. Yang kedua, pertanggungjawaban dalam bentuk membayar biaya perkara. Majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp549.000 sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan. Detail perincian biaya perkara adalah sebagai berikut. 1. PMBP pendaftaran gugatan sebesar Rp30.000. 2. Panggilan sebesar Rp114.000. 3. PMBP panggilan sebesar Rp30.000. 4. PMBP surat kuasa sebesar Rp10.000. Materai sebesar Rp10.000. Redaksi sebesar Rp10.000. ATK perkara sebesar Rp150.000. Pemberkasan sebesar Rp175.000 dan PMBP memberitahuan putusan Rp20.000. Jadi totalnya adalah Rp549.000. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pihak yang kalah atau tergugat dalam hal ini adalah kewajiban untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut adalah sejumlah Rp549.000.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grisha Natalia Simamora dengan NPM 2451091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai petitum penggugat. Dalam gugatannya, penggugat memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji nomor 1596/UN53/KP/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik periode 2024-2028, khususnya bagian yang menetapkan Dr. Syed Fauzan Riyadi sebagai dekan. Penggugat juga meminta agar tergugat diwajibkan mencabut keputusan tersebut dan menerbitkan keputusan baru yang menetapkan dirinya sebagai dekan Visip Umrah untuk periode yang sama, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Baik, lalu kita akan lanjut kepada pertimbangan majelis hakim. Majelis hakim menilai keputusan rektor cacat hukum karena tidak sesuai prosedur. Penggugat memperoleh nilai tertinggi dalam seleksi, namun justru calon bernilai terendah yang diangkat. Hal ini melanggar peraturan internal Umrah dan asas-asas pemerintahan yang baik. Karena itu, keputusan tersebut dibatalkan dan rektor diperintahkan menerbitkan keputusan baru yang mengangkat penggugat sebagai dekan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Fendi Fariza dengan NPM 2451023. Jadi, dalam perkara ini, PT UM Tanjung Pinang memutus mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji nomor 1596 UN53 KP tahun 2024 dinyatakan batal atau tidak sah karena dianggap melanggar prosedur hukum. Rektor diwajibkan mencabut keputusan tersebut dan juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp549.000. Jadi, dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa keputusan Akwo telah cacat secara hukum karena diambil dengan mengabaikan prosedur yang berlaku, terutama karena tidak mempertimbangkan hasil rapat senat fakultas yang seharusnya menjadi dasar pengangkatan dekan. Selain itu, ada unsur perlakuan diskriminatif yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, hakim memutus bahwa keputusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan demi keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kaidah hukum administrasi negara dalam perkara ini. Putusan ini menegaskan beberapa kaidah penting dalam hukum administrasi negara. Pertama, suatu keputusan administrasi harus sah secara wewenang, prosedur, dan substansi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kedua, pengabaian prosedur formal seperti pertimbangan senat dapat menyebabkan keputusan batal demi hukum. Tiga, hakim juga menekankan pentingnya asas non-diskriminasi dan kepastian hukum. Rektor dianggap bertindak diskriminatif karena telah mengabaikan calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam proses seleksi. Terakhir, kasus ini menunjukkan bahwa peradilan administrasi merupakan instrumen perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat publik.